seperti apa serangan itu terjadi dan sesering apa gitu? Apakah ledakan terus-menerus, terus ada peringatan sirine terus-menerus atau gimana? Udahlah udah nggak bisa ngapa-ngapain sampai 6 gitu, ya udahlah meninggal aja gitu. Saya sudah sampai tahap psikis yang seperti itu sih gitu, karena mereka itu nyerang kan malam ya, selalu dimulai malam hari gitu, jam 3. Tidak ada yang diuntungkan sebenarnya dalam peperangan itu, pasti dua-duanya sama-sama rugi, sama-sama menderita gitu kan. Siapapun yang menang atau kalah itu sebenarnya nggak akan mempengaruhi. Halo, selamat malam Tribuners. Malam ini kembali lagi bersama Mei. Malam ini Mei bakal ngajakin Tribuners di rumah untuk berbagi cerita dengan salah seorang WNI yang berhasil dievakuasi dari Ukraina. Namanya adalah Kak Vanda. Jadi Kak Vanda ini sudah 1 tahun terakhir tinggal di Ukraina karena suaminya memang bekerja di sana. Dan selama invasi dia juga merasakan serangan itu terjadi, dan di sini kita akan berbagi kisahnya dia waktu merasakan invasi sampai akhirnya berhasil dievakuasi untuk kembali ke Indonesia dengan selamat. Ini dia Vanda Sakinah. Halo Kak Vanda, apa kabar? Baik, gimana Mbak? Baik? Baik, puji Tuhan baik. Gimana Kak nih kesibukannya setelah akhirnya tiba di Indonesia? Kegiatannya sehari-hari sekarang ngapain aja? Oke, kebetulan pas pulang ke Indonesia kemarin kan nggak ada apa-apa ya Mbak ya, nggak punya apa-apa karena kan barang ditinggalkan. Jadi kesibukan aku adalah memenuhi barang-barang yang kita nggak punya di Indonesia, dan biasalah ngurus anak-anak. Oke. Kalau Kak Vanda sendiri ada anak berapa Kak? 2 anak aku. 2 anak. Oke, terus kemudian mungkin bisa diceritain dulu nih, Kak Vanda ini sebelumnya di Ukraina itu bekerjakah atau bagaimana? Oke, aku ke Ukraina itu karena ikut suami bekerja di salah satu perusahaan pemerintah di Ukraina gitu. Jadi suami saya membawa kami sekeluarga lah, anak, istri, sama seperti pada umumnya. Jadi saya cuma ibu rumah tangga. Tapi kalau suaminya Kak Vanda sendiri memang asli sana atau memang orang Indonesia juga? Kebetulan Indonesia. Oke, berarti memang orang Indonesia yang bekerja di Ukraina begitu ya? Iya, betul. Oke, nah ke Kak Vanda sendiri sejak kapan berada di Ukraina? Apakah setelah menikah langsung memutuskan untuk pindah ke Ukraina atau gimana? Tidak, setelah menikah saya tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia 11 tahun. Kemudian tahun kemarin sekitar bulan Januari itu pindah ke Ukraina karena suami saya mendapatkan pekerjaan di Ukraina. Jadi kita move ke Ukraina tuh baru 1 tahun 2 bulan lah. Berarti di sekitar awal tahun 2021 ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Nah, di Ukraina sendiri tuh Kak Vanda punya berapa banyak kerabat sih atau mungkin teman-teman gitu yang ada di sana? Kebetulan kalau warga negara Indonesia sendiri nggak banyak ya, kalau di kota Kiev ya bisa cuman 5-6 orang ya, dan itu mereka semua menikah dengan orang Ukraina. Sisanya adalah teman-teman kita orang KBRI, embassy gitu, diplomat, lokal staff gitu. Kalau teman-teman Ukraina sendiri, maksudnya warga negara Ukraina sendiri, saya belum banyak, kebetulan baru 1 tahun ya. Ya lumayan sih sekarang gitu, karena kan saya ikut beberapa aktivitas ya, yang akhirnya saya bisa punya teman orang lokal gitu. Nggak banyak juga sih, tapi lumayan alhamdulillah gitu. Oke, nah selama kurang lebih 1 tahun tinggal di Ukraina, bagaimana sih Kak kehidupan di Ukraina itu sebelum terjadinya invasi ini? Oke. Kehidupannya sangat menyenangkan, sangat berkesan. Karena buat saya ternyata yang tadinya saya nggak tahu Ukraina itu seperti apa, Ukraina itu ternyata indah, bagus, nyaman, seperti kota Eropa pada umumnya lah, hanya dia di timur gitu kan. Yang paling berkesan lagi adalah murah, tinggal di sana sangat murah, bahkan lebih murah daripada Indonesia, Jakarta khususnya gitu. Oh ya? Jadi ya, jadi apa-apa murah, beli makanan murah, beli baju aja murah, beli apa-apa murah di sana gitu. Tapi kualitasnya tinggi gitu. Ya, yang ketiga adalah culture budaya dan keramahan orang-orangnya. Kalau menurut saya ya, untuk ukuran orang Eropa, mereka sangat ramah menurut saya ya, gitu kan. Apalagi kalau orang bilang kan Rusia tuh gini, maksudnya suku Rusia ras yang itu ya, Eropa Timur tuh
Tapi ternyata kalau sudah kenal mereka tuh sangat ramah, menyenangkan, helpful. Jadi itu berkesan sih, bahkan sering senyum gitu. Gitu. Terus apa ya? Kami merasa damai aja di sana. Jadi apa-apa kita bisa hidup simple, sederhana. Maksudnya yang kita benar-benar hanya spend yang seperlunya gitu. Yang benar-benar kita butuhkan aja, nggak tertuntut sosial dan simple. Kita happy tuh karena kadang-kadang cuman duduk di taman udah happy sambil minum kopi yang dijual-jual yang kalau dirupain paling 10.000 ya kalau di sana gitu, udah enak. Terus duduk di taman, kadang-kadang cuma jalan kaki ke city center, melihat pemandangan gedung-gedungnya, sungainya, Dnipro, dan banyak lagi. Itu udah berkesan. Dan memang ketika aku di Ukraina kemarin sebelum perang, aku tuh rajin banget story gitu loh. Rajin story itu misi aku adalah ingin mengenalkan bahwa Ukraina itu bagus loh. Kalian jangan liburan ke Eropa Barat aja, coba ke Eropa Timur karena banyak yang bagus. Salah satunya adalah Ukraina gitu, karena ternyata memang selama 1 tahun itu banyak banget yang bagus. Kota-kota lain juga banyak banget yang bagus, dan yang paling penting adalah murah akomodasinya gitu semuanya gitu. Jadi itu sih yang paling ini, dan kehidupan kami di sana cukup cukup sesuai dengan di sana lah gitu. Kita bisa menabung, itu sih yang paling saya berkesan. Berarti dengan waktu yang dibilang relatif cukup singkat itu, maksudnya Kak Vanda sendiri dan keluarga juga udah menemukan kenyamanan meskipun di negara orang gitu ya. Oke. Nah, terus kita akan bahas nih Kak tentang invasi Rusia ke Ukraina. Pada saat itu, pada hari pertama invasi itu, seperti apa Kak kondisi di sana, dan pasti kepanikannya lah di sana, bagaimana tuh Kak? Pertama, saya tuh nggak siap secara mental ya, pastinya. Tapi kan biasanya kan orang juga nggak siap, tapi ini lebih-lebih lagi karena saya benar-benar nggak tahu kalau ini benar-benar terjadi, gitu, bakal terjadi. Karena satu suasana, orang-orang sana sangat optimis tidak akan terjadi apa-apa. Jadi suasana tuh tenang, seperti biasa, normal. Meskipun di luaran tuh cerita di media Barat, dari media Asia, semuanya itu kayaknya tuh serius banget gitu, heboh banget, tapi mereka tidak bergeming, santai aja, tetap kayak yakin dan tetap melakukan aktivitas yang biasa. So saya juga terbawa, ditambah lagi saya nggak ada kabar apa-apa ya dari KBRI, tidak ada status apa-apa, hanya di briefing jika terjadi evakuasi bawa ini, dah itu aja. Jadi kalau yang melihat story saya sebelumnya bisa dilihat kita tuh tidak ada keresahan ke situ, sangat optimis gitu. Jadi ketika 8-9 jam sebelum invasi pun saya masih berani keluar, dan saya memberikan cerita kepada orang lewat Instagram story saya, nanti bisa di-add ya. Nah itu saya men-storykan bahwa keadaan jalanan itu aman, orang-orang juga tenang, toko-toko buka seperti biasa, tidak ada apa-apa gitu. Sambil saya ingin menikmati, mungkin udah firasat kali ya, kayaknya saya pengen banget menikmati city center, jadi tengah kota yang indah itu ya, bisa jalan gitu. Sampai malam pun, ketika pemerintah sudah bilang bahwa ada wacana untuk diberlakukan state of emergency, ya kan? Di mana itu adalah pemberlakuan jam malam. Di jam-jam tertentu itu akan mulai ada pemeriksaan oleh pihak pemerintah, dari militer, polisi, atau siapapun yang bertanggung jawab di situ, seperti pemeriksaan dokumen, identitas, bahkan kepemilikan senjata. Tujuannya adalah untuk mencegah provokasi atau false flag lah, gitu. Jadi jangan sampai ada penyusup yang membuat kericuhan di situ gitu. Jadi curfew itu diberlakukan jam 10 malam. Rencananya itu seperti itu, tapi belum istilahnya belum benar-benar mateng lah. Nah, setelah 8 jam saya dari Sling Story itu, jam 2, jadi siang itu emang udah ada teman saya orang Ukraina ngabarin saya. Dia bilang gini, Van, kamu siap-siap ya? Siap-siap apa? Siap-siap, tolong dokumennya disiapkan, maksudnya barang-barang yang harus disiapkan. Soalnya saya udah dihubungi sama pihak pemerintah untuk bersiap-siap perang besok. Gitu. Karena saya masuk frontline pertama. Nah, aku taunya udah mulai genting justru dari dia. Gitu. Oke, gitu. Terus pokoknya nanti kalau benar-benar terjadi invasi, saya akan kabarin kamu. Oke.
Jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam saya masih kasih laporan bahwa tidak ada apa-apa. Jam 12, jam 1 malam saya telepon dengan teman saya. Ya, lumayan hati saya udah mulai deg-degan soalnya saya udah cerita sama dia nih, teman saya udah disiapin perang nih gitu, suruh siap-siap besok gitu. Saya curhat sama dia juga udah mulai panik kan, kok kita nggak ada status level apapun ya, kok udah kayak gini gitu. Bawaannya pengen beli tiket gitu, beli nggak, mau kabur aja duluan gitu. Tapi kita kan percaya aja ya sama pihak yang harusnya dipercaya. Jadi yaudah kita pikirannya ke situ aja. Baru jam 1 saya tidur, jam 2 kebangun saya, mungkin resah kali ya. Saya buka-buka handphone, wah teman saya yang disiapkan militer itu udah WhatsApp saya, udah teriak-teriak mulu, go, Vanda, go, katanya. Evakuasi sekarang, jangan pakai lama, sekarang pergi ke negara tetangga, jangan pakai lama-lama. Tapi kan aku bingung ya, nggak ada kabar apa-apa gitu ya dari pemerintah, dan orang-orang sekitar masih tidur saat itu ya, karena memang aku nggak dengar gitu. Emang ada apa sih? Ada ledakan, emang kamu nggak dengar, katanya. Enggak, mungkin saya tidak bisa mendengar dengan jelas karena kan tertidur banget kan, tidurnya agak telat ya, jadi mungkin pules banget. Saya dengar, saya kan tempat tinggal saya dekat dengan ledakan, dia bilang gitu. Oke, gitu. Sekarang jangan pakai lama, gitu. Dia udah nadanya udah beda tuh, udah mulai panik tuh saya. Saya masih bingung, mulai buka-buka berita, tapi nggak lama teman saya dari Jakarta telepon, Vanda, emang kamu nggak dengar apa-apa? Dengar apaan gitu? Itu airportnya udah diledakin, dia bilang, hah? Diledakin? Iya, terus pangkalan militer udah diserang-serang di Kiev. Iya, di Kiev gitu. Kita masih kok kita dengarnya dari Jakarta gitu kan. Kita masih bingung gitu. Ini gimana sih gitu. Tapi sambil tangan saya bekerja gitu, sambil bangunin anak saya pelan-pelan bekerja gitu, mulai pelan-pelan saya masukin. Memang baju saya masih taruh luar karena kan masih yakin nggak yakin ya, cuman dokumen udah masuk backpack. Iya. Jadi kayak masih selo gitu. Nggak lama baru tuh pukul jam 5 ya, jam 5 pagi tuh sirine bunyi nggak berhenti-berhenti. Yang tadinya saya lihat ke jendela masih sepi, pas sirine bunyi tuh udah jalanan tuh udah penuh sama mobil, seperti yang mungkin Mbak pernah lihat video-video yang udah beredar ya gitu kan. Itu sirine bunyi tuh kayak 1 jam lebih lah gitu, bunyi terus, dan orang udah mulai mengantri pom bensin, ngantri ATM. Kan saya bisa lihat kebetulan apartemen saya itu agak strategis ya, ada pom bensin di bawah, supermarket kelihatan, ATM kelihatan. Jadi mereka udah mulai ngantri dan lari-lari bawa koper. Ada yang tergesa-gesa, ada yang selo juga gitu. Karena kan masa sih masih orang Ukraina itu mikirnya masa sih gitu kan. Jadi saya masih oke, gitu. Nah, itu udah mulai buka-buka berita tuh saya, kok bener gitu kan. Udah mulai panik, tapi saya nggak dapat kabar apa-apa juga kan dari KBRI gitu. Jadi gimana nih? Kita harus gimana nih gitu. Nggak lama, buka lagi jendela, lagi lihat-lihat gitu loh, pesawat di atas jet tempur banyak banget, nggak biasanya kan kayak gitu. Latihan tuh nggak akan mungkin di atas itu terus-terusan, itu sekitar setengah jam lah bunyi itu, kayak mungkin lagi di atas nggak tahu ngapain, tapi pas banget di atas kita tuh udah mulai tuh, oh gue nggak mimpi nih, aku nggak mimpi nih. Udah tuh mulai kita panik nih, terus kita perginya gimana ya gitu, karena kebetulan kita belum ada mobil ya gitu, karena kan kita tinggal di city center, pikiran kita bisa belum perlu banget lah gitu kan, baru setahun juga gitu. Iya ya, gimana caranya ya? Terus kita kemana? Nggak ada kabar juga dari KBRI gitu kan. Ya udah deh, malah yang orang-orang staff malah nanya saya, Mbak gimana lah, gimana? Saya juga bingung, saya juga nggak tahu gitu. Ya udah, saya coba telepon KBRI, nggak diangkat gitu kan. Ya udah, akhirnya kita memutuskan telepon salah satu teman kita. Karena taksi udah nggak ada, udah susah, udah nggak mau. Kecuali kita bayarnya berapa ratus dolar gitu kali ya. Terus bis-bis udah mulai susah ke tahan, tram sama macet mobil kan udah mulai, orang mulai panik ya. Udah mulai ketahan-tahan, ini bakal lama nih gitu kan kalau kayak gini caranya. Tetangga ya pasti mereka udah melarikan diri sendiri lah, mana mungkin mereka mau ngangkut kita kan gitu. Ya udah, akhirnya kita telepon teman, alhamdulillah teman kita tuh nolong, dijemput. Bahkan dia ninggalin istrinya dulu untuk nganter kita ke KBRI. Kenapa kita pilih KBRI meskipun nggak ada kabar? Karena pikiran kita warga negara asing gitu. Satu, kita nggak tahu rutenya kan sebenarnya kan, kemana nih kita harus ngapain, pindah ke negara lewat darat lewat mana. Kedua, nggak ada mobil. Ketiga, nggak punya nggak bisa berbahasa Rusia atau Ukraina kan, susah. Kita juga masih dalam proses belajar. Yang keempat ya, kita nggak ada mobil gitu kan. Tadi ada mobil ya.
tadi apa sih Mbak, lupa, nggak ada mobil lah ya gitu kan. Jadi ya udah, keempat nih, ini yang penting, KBRI adalah bangunan yang kuat secara diplomatik kan. Jadi secara logika masa iya sih Rusia ngebom embassy, itu kan artinya kalau dia nyerang kan perang dengan negara kita gitu kan. Ya, betul. So udah, yang penting kita lari aja dulu ke KBRI, ke embassy, nanti dari sana baru kita cari info kita harus gimana gitu. Nah dari situ saya berkoordinasi dengan teman saya yang jemput saya dan teman-teman saya yang punya mobil. Nah punya mobil ini gimana nih? Kasihan ibu-ibu nih, banyak yang nggak ada mobil juga, yang ada yang juga suaminya belum pulang dari kerja, dia sendirian di rumah dengan bayinya, ada yang macam-macam, dia berdua doang, nggak punya suami, nggak punya mobil. Akhirnya saya berkoordinasi dengan teman saya, salah satu yang punya mobil, dia yang jemput-jemputin. Ya udah, saya dijemputin sama teman saya, dia yang jemputin ibu-ibu itu dengan bayi-bayinya. Oke, udah kita ngumpul di KBRI gitu. Udah dari situ kita menunggu sih, proses menunggu aja terus sampai ada kabar kita kapan dievakuasi, sampai akhirnya juga apakah dijemputin orang-orang WNI yang lain, karena pertama kali kita datang itu WNI masih sedikit kan, karena kan infonya belum nyebar ya. Masih kita yang baru-baru awal lah, dan orang inisiatif sendiri aja datang ke KBRI gitu. Ya udah, habis itu kita nunggu aja sih. Dari situ kita nunggu sampai malam, sampai besok, sampai hari kelima. Gitu. Oke, nah ketika masa penantian di KBRI itu kan Kak, sesering apa sih invasi itu? Maksudnya seperti apa serangan itu terjadi dan sesering apa gitu? Apakah ledakan terus-menerus, terus ada peringatan sirine terus-menerus atau gimana? Kalau sirine paling sering ya, kalau sirine. Sirine itu artinya airspace-nya tuh ada yang siapa nih nggak kedetek gitu, berarti ada serangan di atas gitu. Okay. Itu setahu saya ya gitu. Paling sering sirine awal-awal hari-hari pertama. Kalau ledakan tembakan itu mulai terasa itu jam 2 pagi hari kedua. Jadi setelah kita tidur habis ngambil makanan tuh malam-malam, buat persediaan KBRI, kita tidur. Saya kebetulan di Wisma Duta, saya pilih di sana karena lebih homey, bagus buat anak-anak saya, teman-teman saya di KBRI, jadi ada 2 safe house ya. Nah di situ saya tertidur, mulai tersering itu ledakan mulai dari jam 2, jam 3, itu mulai diserang. Udah mulai sering, ada sirine, ledakan, masih belum sering banget tapi udah ada tembakan, udah terdengar meskipun samar-samar dari jauh gitu. Makin ke hari ketiga, keempat, kelima makin sering, makin kayak udah biasa. Saya sampai kayak udahlah, udah nggak bisa ngapa-ngapain sampai 6 gitu, ya udahlah meninggal aja gitu. Saya sudah sampai tahap psikis yang seperti itu sih gitu, karena mereka itu nyerang kan malam ya, selalu dimulai malam hari gitu, jam 3 gitu. Jadi saya nggak pernah bisa tidur dengan pulas, selalu berjaga gitu. Dan kebetulan saya tinggal di lantai paling atas, entah kenapa paling terdengar suara gitu. Meskipun jadi yang di bawah-bawah nih, lantai bawah tuh nggak dengar karena kan kedap suara ya kalau Wisma Duta gitu, bangunannya tebal gitu ya. Nah kalau saya entah kenapa di atas tuh kedengeran banget, sampai saya juga bisa melihat kepulan-kepulan asap ledakan dari manapun gitu. Kan tinggi ya. Sampai saya juga ngelihat sniper, udah jaga-jaga lagi nengok ke jendela, itu ada sniper gitu. Udah mulai panik lah, saya udah mulai sering bikin story kayak stres gitu. Tapi pada saat itu kayak udah merasa pasrah juga gitu nggak ya kayak dengan kondisi seperti itu? Iya Mbak, kan orang kita tadinya nggak mikir apa-apa, hidup damai-damai aja. Maksudnya saya juga habis dari Jakarta, habis happy-happy, habis senang-senang, di beberapa hari sebelumnya habis ngumpul-ngumpul sama teman-teman, senang-senang, nggak ada status apapun. Jadi kita nggak siap mental, kayak ini pasti cuma gertakan doang gitu. Mikirnya selalu seperti itu. Jadi emang sebenarnya saya shock banget, cuman saat itu saya nggak tunjukin sih, karena teman-teman WNI saya tuh banyak yang down gitu kan, di hari kedua tuh banyak yang down, apalagi banyak yang mental breakdown juga, karena kan harus udah dikasih tahu kenyataannya bahwa suami mereka dicegah keluar Ukraina kan, jadi banyak yang udah was-was, banyak yang udah yang stres gitu, terus ya paling nggak adalah WNI yang stabil gitu kan, kebetulan kan suami saya orang Indonesia, jadi harusnya saya lebih stabil, dan banyak hal-hal yang yang harus saling membantu lah, jadi
Jadi saya dituntut bersama ada teman saya satu lagi 2-3 orang yang harus harus ya bisa tegar lah gitu. Jadi laporan-laporan pun yang saya buat juga sebisa mungkin tidak menimbulkan kepanikan keluarga di Indonesia gitu atau pihak manapun yang melihat, karena kebetulan bapak saya juga sakit, takutnya dia kan harus dioperasi, takutnya makin kenapa-napa gitu. Ya lumayan tertekan sih. Saya tertekannya saya simpan, bukan tertekan lagi, sebenarnya traumanya malah baru berasa sekarang karena saya baru sadar gitu. Jadi apa yang saya tahan kemarin itu baru bisa rilis setelah saya sampai Indonesia gitu. Jadi Nah, setiap ada ledakan apa tuh sampai seminggu setelah lepas aja tuh saya masih suka jampi gitu. Kalau ada sirine tuh takut, bahkan geledek hujan aja juga saya kaget gitu. Tapi sekarang oke. udah healing sedikit demi sedikit lah. Gitu. Oke, oke. Nah, terus Kak, kan beredar nih kabar bahwa kayak ketika invasi itu ada warga sipil yang jika keluar tuh langsung ditangkapin gitu, Kak. Itu Ya, benar atau enggak? bukan iya itu namanya kan itu ya lagi mulai apa ya benar. Jadi ada momen di mana perang nggak bisa nggak diperbolehkan warga sipil tuh keluar karena kalau keluar itu dianggap musuh Mhm. gitu, siapapun itu akan dianggap musuh gitu. Jadi gunanya adalah untuk ya mungkin takutnya ada penyusup apa gitu, mau dari pihak Ukraina maupun dari pihak Rusia, siapapun yang di luar di jalan itu ditembakin gitu. Kan namanya curfew ya gitu ya. Jadi kayak warga sampai hari keempat ya, hari keempat itu tidak diperbolehkan keluar. Makanya apa namanya untuk memenuhi kebutuhan makanan pun tertunda kan jadinya. Karena kan toko jadi tutup, apotek tutup, semua tutup gitu kan. Jadi cuman sampai hari kedua berhasil mau apa beli-belinya lah gitu, kalau nggak seingat saya sih seperti itu, kayak ke apotek ataupun beli-beli persediaan makanan gitu. Setelah itu udah nggak lama udah nggak bisa, udah nggak boleh keluar. Dan itulah momen itu yang paling seringnya udah tembak-tembakan, dor 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 dor, ledakan, dor dor dor. Itu udah kayak apa ya Mbak ya, udah kayak yang lihat petasan kayak di Chinese New Year gitu kayaknya. Jadi udah kayak sering banget, udah kayak saya sampai akhirnya nggak capek untuk lari ke basement sih sebenarnya, karena ya mau gimana, keluar nggak bisa, kabur nggak bisa, ya kan ke basement juga sebenarnya kalau diledakin juga nggak selamat karena kan bukan bunker ya gitu. Kita cuma berkeyakinan saat itu, saya, suami saya, dan WNI yang lain, itu adalah gedung embassy yang berkekuatan diplomatik. Jadi kalaupun kita sial ya pasti karena ada peluru nyasar atau bom nyasar, udah itu aja. Jadi kita udah pasrah. Udah sampai titik udah ya udahlah kalau meninggal meninggal aja gitu. Oke, berarti benar-benar nggak ada kegiatan gitu ya, Kak, ya, selama invasi itu? Bahkan untuk cari kebutuhan kebutuhan sehari-hari aja tuh terhambat gitu kan ya? Paham. Sampai kita mungkin pihak yang saya dengar pihak KBRI juga berusaha untuk mencari mobil atau apa ya kendaraan transportasi untuk kita kabur juga kan nggak bisa, ya kan? Satu juga jalanannya juga bahaya. Yang saya dengar juga penyewaan busnya juga jalannya dibom apa nggak salah, saya kurang kurang jelas ya. Dan orang-orang supir-supir itu diharuskan untuk ini ikut militer gitu. Jadi laki-lakinya itu kalau kebetulan ketemu dengan militer, pihak militer yang lain akan diminta untuk ikut berperang. Jadi saat itu memang susah sekali gitu, karena kan tiba-tiba ya gitu. Terus ya udah kita menunggu, hanya menunggu kabar dari KBRI harus bagaimana sampai hari keempat tuh baru ada pencerahan lah mau kemana, hari apa, naik apa gitu. Berarti pada saat hari-hari awal-awal invasi itu bukan pihak KBRI duluan yang maksudnya mencari-cari WNI nih yang tersebar di Ukraina gitu, tapi memang sebagian ada yang langsung datang ke sana gitu ya, Kak? Iya. Iya, Hmm, kalau yang saya awal-awal itu bukan dikabarin kayak ini aja spontan aja datang karena kan logiknya gitu ya kalau 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 kita WNA ya habis mau kemana lagi kan nggak tahu nggak ngerti gitu. Gitu. oke. Mungkin baru setelah itu ada seruan untuk pergi ke KBRI, saya juga nggak ngikutin lagi karena kan saya udah sibuk ya sibuk dengan kesibukan yang harus saya lakukan aja gitu.
Nah, terus berarti total ada berapa banyak WNI sih Kak yang akhirnya dievakuasi ke Indonesia? Kalau dari Kiev sendiri itu totalnya 59, tapi dengan Odessa, dengan yang lain-lain ya dari state-state yang lain tuh 80 kalau nggak salah yang ikut pesawat hari pertama ke Indonesia tuh 80-an kalau nggak salah. Itu berarti Itu gimana? ya itu udah dengan diplomat-diplomat dengan staf KBRI yang pulang. Oke, berarti itu dievakuasi di hari keberapa invasi, Kak? 5, Di hari tanggal 28 Februari. 28 Februari. Oke, berarti tiba di Indonesia di tanggal 3. Di tanggal 3. Karena dari 28 Februari itu kita nyampe ke Bukares, Romania itu tanggal 1. Jadi perjalanan 24 jam dari Kiev ke perbatasan Moldova, dari Moldova pindah ke negara Romania. Itu tanggal 1. Tanggal 1 ke tanggal 2 kita bermalam dulu. Tanggal 2 kita berangkat naik pesawat jam berapa ya? Habis maghrib ya, jam 6. Lalu sampai Indonesia tanggal 3 sore. Oke. Oke, terus setelah dievakuasi itu kemudian apakah masih ada kerabat dari Kak Vanda sendiri yang masih berada di Ukraina? Ya. Khususnya mungkin warga negara Indonesia. Ya. Seperti saya bilang tadi, ada yang terjebak, ada yang memutuskan untuk tinggal karena suaminya dicegah. Jadi kebetulan dia nggak ada anak, jadi memilih untuk stay bersama suami mereka. Mereka berlindung, ada yang di desa-desa, ada yang di gunung, yang saya tahu ya gitu. Yang pasti yang jauh dari militer lah gitu, medan perang gitu. Tapi sekarang yang saya dengar itu juga udah nggak aman sih. Jadi yang saya dengar ya orang udah mulai pindah-pindah gitu. Berarti sama juga dengan orang lokal juga udah mulai pindah-pindah, nggak di tempat yang sama. Setahu saya udah begitu. Sampai sekarang masih ada kontak nggak Kak dengan kerabat yang di sana? Masih. Setiap hari saya selalu ngecek, hampir setiap hari saya ngecek. Sama orang lokalnya juga saya ngecek, termasuk penjaga apartemen saya yang kekeh nggak mau pergi, tetap mau jagain gedung kondominium saya, masih di situ. Jadi mereka memilih untuk volunteer dan menjaga tanah mereka. Mereka benar-benar nggak mau dijajah oleh pihak musuh. Jadi mereka memilih untuk stay sampai titik darah penghabisan itu yang saya tangkap dari omongan mereka. Mereka akan melawan dengan cara apapun. Sepertinya mereka memang ada trauma yang berat ya, gitu sampai akhirnya mayoritas nggak keluar sih. Yang keluar aja banyak, yang stay lebih banyak lagi di sana. Orang Indonesia sendiri ya rata-rata yang stay karena suaminya orang Ukraine gitu, dan ada anak juga gitu yang mungkin bapaknya berat pisah juga ada gitu. Yang kejebak udah terlanjur nggak ini juga ada, tapi mungkin akhirnya lari ke negara tetangga ya. Saya belum tahu update terakhir. Yang terakhir kan Chernihiv ya, sekarang mereka lagi dalam proses yang saya tahu terakhir lagi dalam proses keluar dari daerah itu menuju Poland. Bagaimana kondisi mereka sekarang ini Kak? Menurut update informasi dari mereka sendiri, semakin ke sini semakin gimana tuh kondisi di sana? Teman saya, kalau teman saya tahu. Kalau teman saya mereka udah mulai ketakutan karena ada yang tinggal di Lviv. Di Lviv udah mulai dibom. Padahal seharusnya Lviv itu termasuk yang aman karena semua embassy itu pindah dari Kiev ke Lviv. Tapi ternyata tadi pagi itu udah mulai dibom-bomin pinggirannya gitu. Jadi kayaknya ini udah mulai nggak takut ya pihak musuh. Jadi kayaknya udah mulai membabi buta dia. Kayaknya udah nggak pilih-pilih lagi. Nah khawatirnya mereka ya tetap ngebom ya. Padahal itu embassy tuh ada berapa puluh tuh di situ. Setahu saya ya. Mengerikan ya. Udah mulai mencekam kalau mereka udah berani ke situ kan gitu. Jadi setahu saya mereka udah mulai ketakutan. Udah mulai yang terakhir saya telepon juga mukanya udah ada yang depresi juga ada, tapi dia nggak di Lviv juga, nggak di Kiev juga, di tengah-tengah gitu. Oke, nah terus momen apa sih yang paling nggak terlupakan buat Anda sendiri selama berada di sana dan selama invasi itu terjadi? Yang paling melupakan justru ya tentunya suara bom ya. Suara ledakan tembakan yang nggak berhenti-berhenti karena saya sangat jelas sekali mendengar gitu. Yang kedua adalah situasi saat itu ya, situasi yang terjadi di antara WNI dengan menunggu kepastian yang menurut saya nggak pasti-pasti. Kemudian yang terakhir adalah saya melihat momen perpisahan
teman-teman saya dengan suami mereka, bayi-bayinya dengan ayahnya, itu yang paling saya juga trauma, karena saya bisa melihat teman saya kayak bingung, sampai nggak tahu bayinya dibawa kemana, lari ke sana, lari ke sini, nyari suaminya yang lari, terus habis itu dia baru sadar bayinya di mana. Itu yang habis itu, sebelum itu juga ada pertengkaran antara suami istri yang mungkin stres ya gitu kan, karena akhirnya gagal harapan mereka untuk bisa keluar dari Ukraina gitu, meskipun udah ada anak gitu. Ya namanya juga bapak ya kan, istri nggak ada suami bawa barang-barang kan, Mbak, nggak gampang ya bawa bayi, cuman bawa backpack, bapaknya nggak ada. Ya. Tuh kan gimana ya, bawa anak, bapaknya nggak ada kan, lari-lari, terus suasana mencekam, terus harus melepaskan suaminya yang udah pasti nggak boleh keluar dari Ukraina, apakah nanti bakal hidup, apakah selamat atau tidaknya, ya cemas itu. Dan saya juga yang melihat langsung yang istilahnya ya itu tadi saya berusaha tegar gitu, jadi ya supaya teman-teman aku ini yang bingung itu juga bisa lebih inilah gitu. Jadi itu yang membuat saya harus saya stres, tapi saya harus nggak stres gitu. Karena kan mereka ya siapa lagi ya gitu, teman-teman saya yang perlu dukungan ini kan gitu. Nggak hanya saya juga sih, ada satu lagi juga, cuman ya itu yang membuat saya stres adalah momen di mana saya harus menyaksikan itu teman-teman saya berpisah dengan suaminya, anak-anaknya berpisah dengan ayahnya. Itu yang saya nggak kebayang kalau saya di posisi mereka gitu. Oke. Dan pastinya momen yang nggak terlupakan itu menyisakan trauma tersendiri ya untuk Kak Vanda. Ya. Terus untuk sekarang ini gimana cara Kak Vanda sendiri untuk healing dari trauma itu? Saya berusaha sebenarnya tidur juga udah agak susah ya dari karena kan pas 5 hari itu tuh saya nggak tidur sebenarnya gitu. Jadi lumayan agak lama nih ya. Sekarang udah agak better. Jadi healingnya saya adalah saya berusaha untuk melakukan sesuatu positif atau distract saya pikiran saya ke yang lain sih gitu. Lebih mengalihkan kegiatan saya yang di luar itu semua dulu gitu. Gitu sih. Mungkin harus ke pakar juga kali ya setelah ini, mungkin untuk bicara, karena kan waktu di sana saya tidak bisa bicara banyak, tidak bisa marah, tidak bisa sedih, nggak bisa ngomong yang sesungguhnya juga gitu. Jadi ada hal-hal yang juga harus ditahan, dijaga gitu. Jadi itu sih yang sampai sekarang masih saya harus hadapi gitu, yang harus saya sembuhkan sendiri gitu. Oke, kemudian nih Kak, apakah nantinya ketika situasi kondisi ini sudah aman, Ukraina sudah kembali seperti semula gitu kondisinya, apakah ada rencana untuk kembali ke sana lagi atau mau tetap di Indonesia aja? Kalau hati saya sih sebenarnya mau ya, suami saya juga ya mau, karena kan kerjaan dia juga di sana. Dia juga bekerja di perusahaan yang menghidupi, istilahnya apa ya, berguna buat orang banyak di sana. Jadi alhamdulillah masih dibutuhkan lah di sana gitu. Jadi harapan untuk balik ke sana tuh sebenarnya ada, meskipun kecil ya, karena kan perang ini kayaknya untuk selesai secepat itu agak tipis ya, karena yang saya lihat ini kayaknya masih aja angot gitu kan. Terus udah gitu untuk mereka bangkit dari selesainya perang kan juga pasti membutuhkan waktu ya. Pastinya mental mereka setelah kita balik tuh udah berubah. Itu udah pasti secara psikis. Mungkin akan ada rasa dendam, marah, kekecewaan, sakit hati, yang pastinya juga akan berdampak dengan kita yang tinggal di sana, yang tadinya mungkin orang tak tenang, santai, bawaannya ketawa terus, ramah, mungkin mereka jadi defensif kan bisa aja ya, Mbak ya. Gitu. Belum juga rebuild gedung-gedung yang rusak, fasilitas pemerintah yang rusak gitu. Apakah nanti itu akan tetap nyaman ketika kita di sana? Kita masih belum kepikiran ke situ sih, dan masih jadi pertanyaan buat kita gitu. Yang pasti sekarang gimana kita healing dulu, tenang dulu sambil mengamati ya perkembangan di sana sih gitu. Tapi kalau harapan mah ada, karena kan seperti saya bilang tadi, kami sekeluarga betah sebenarnya gitu. Berarti meskipun ada trauma tersendiri juga atas momen ini, nggak yang anti untuk ke sana lagi gitu ya Kak ya? Enggak sih, karena saya punya teman-teman yang baik
punya seperti keluarga sendiri, dan yang saya ingat ya masih teringat jelas bahwa orang-orangnya ramah dan baik, nggak ada rasis, kita bisa beribadah dengan baik, mereka sama kita tuh welcome, orang Ukraina itu sama orang Asia tuh welcome banget gitu. Mereka suka sama orang Asia sih gitu. Jadi beda kalau kita ke negara-negara Eropa yang lain ya, ada sedikit beda lah gitu. Mungkin mereka punya ini sendiri, tapi saya ngerasa di situ berkesan karena mereka welcome banget sama orang Asia gitu. Makanya beberapa tahun terakhir ini banyak banget kan kayak orang India, orang Cina itu migrasi ke Kiev. Makanya warga negara India itu banyak banget di Ukraina. Cina juga lebih banyak daripada Indonesia. Karena opportunity-nya di sana sangat bagus gitu untuk bisnis, untuk hidup. Anak-anak juga pertumbuhan mentalnya juga lebih bagus. Karena yang saya lihat Ukraina itu budayanya lain dengan Eropa yang lain gitu. Mereka lebih kekeluargaan. Mereka lebih religius karena kan mereka ortodok ya. Kristen ortodok itu kan agak kuat ya gitu, terus lebih sama orang tua tuh kayaknya lebih menghormati gitu, sama anak tuh lebih diperhatiin, jadi kita nyaman, kita berasa kayak di Indonesia gitu, berasa kayak di Asia, kan Asia mayoritas seperti itu kan gitu. Oke, nah sebelum kita tutup, terakhir nih harapan Kak Vanda sendiri untuk kondisi kedepannya dan atas situasi ini gimana Kak? Tentunya harapan saya ya perang ini berakhir ya, karena tidak ada yang diuntungkan sebenarnya dalam peperangan itu. Pasti dua-duanya sama-sama rugi, sama-sama menderita gitu kan. Siapapun yang menang atau kalah tuh sebenarnya nggak akan mempengaruhi ke depannya, malah akan memperburuk memori masing-masing sebenarnya kan gitu. Dan harapan saya tentunya Ukraina kembali seperti semula, menjadi negara yang menyenangkan, tenang, damai, dan dengan mental orang-orang yang lembut sih kalau menurut saya ya. Kalau orang bilang kan orang Rusia, orang-orang ras itu kan kayak gimana, tapi kalau buat saya sih enggak gitu. Jadi saya ingin melihat mereka seperti itu lagi. Harapan saya ingin melihat mereka bermental seperti itu lagi, berakhlak seperti itu lagi. Jadi perang selesai dengan segera gitu. Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Vanda atas waktunya, udah mau Ya, ngobrol bareng di sini. sama-sama. Semoga apa yang kita harapkan juga hal-hal baik itu bisa terwujud segera gitu ya. Semoga peperangan ini segera berakhir. Ya, betul. Semoga juga trauma yang dialami Kak Vanda maupun teman-teman yang lain juga bisa segera pulih gitu ya Kak ya. Ya, Semoga amin, sehat amin. selalu, semoga sehat selalu ya Kak. Salam Ya, untuk kasih anak-anak kamu dan suami juga. juga. Terima Iya, kasih. sama, salam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.